Mengejutkan, Lisa Mariana kini tampil berbeda dibandingkan sebelumnya. Perubahan tersebut tampak jelas dalam unggahan terbarunya di media sosial. Dalam video yang dibagikan, Lisa pun terlihat tanpa masker dan berkacamata hitam. Ia pun memperlihatkan rambutnya yang panjang terurai, serta penampilan fisiknya yang kini berbeda dari sebelumnya. Perubahan ini pun menuai beragam respon dari warganet, termasuk hujatan yang diarahkan padanya. Menurut sahabatnya DJ Sunny, Lisa pun sempat mengalami stres berat hingga depresi pasca melahirkan. Hal itu pun berdampak pada pola makannya yang tidak terkontrol sehingga mempengaruhi bentuk tubuhnya. Sementara itu, Eli Sugigi juga mengaku terkejut melihat perubahan fisik dari Lisa. Menurutnya, perubahan tersebut pun cukup drastis dibandingkan penampilan Lisa di masa lalu. Kini muncul kabar bahwa Lisa pun sedang berjuang keras untuk mengembalikan bentuk tubuhnya seperti sedia kala. Lantas seperti apa sebenarnya sosok Lisa di mata para sahabatnya? Bagaimanakah sikap mereka terhadap perjuangan Lisa untuk memperjuangkan status anaknya? Benarkah Lisa mengakui bahwa perubahan fisiknya pun disebabkan oleh proses kehamilan dan juga persalinan dari buah cinta yang diduga merupakan hasil hubungannya dengan Ridwan Kamil? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, setelah sempat drop akibat rentetan hujatan dari netizen terkait perubahan penampilannya, Lisa Mariana kini mulai bangkit dan tampil lebih percaya diri. Perubahan fisiknya pun sangat berbeda dari sebelumnya jika dibandingkan dengan foto-foto lamanya yang kerap beredar di media sosial. Namun kini, melalui unggahan di akun media sosial pribadinya, Lisa pun menunjukkan bahwa ia pun mulai menerima dan juga berdamai dengan dirinya. Ia pun tampil dengan rambut panjang terurai dan tidak lagi ragu untuk menunjukkan bentuk tubuhnya, meski penampilannya saat ini pun masih berbeda dari masa lalu. Dalam salah satu unggahannya, Lisa pun mengakui bahwa perubahan fisik tersebut merupakan konsekuensi dari proses kehamilan dan juga persalinan yang telah ia jalani. Ia pun juga menyiratkan bahwa anak yang dilahirkan adalah hasil dari hubungan dengan sosok yang diduga adalah Ridwan Kamil. Dan seperti inilah ungkapan dari Lisa. Lagi nggak mengandung, sudah anak 2 dan dia nggak mengandung. Kondisi sekarang cuman ya gimana ya, karena dia ngedrop dari semua efek sampingnya kan ke semuanya, bukan cuman ke dia pribadi, ke orang tuanya, ke keluarganya lah sekitarnya, itu aja. Ya, DJ Sunny, sahabat Lisa Mariana, mengaku terkejut melihat perubahan fisik Lisa yang begitu drastis. Namun menurutnya, hal itu pun adalah wajar karena Lisa pun baru saja melahirkan anak keduanya. Ia pun juga menduga bahwa perubahan tersebut bisa saja disebabkan oleh stres yang dialami Lisa. Berdasarkan pengakuan Lisa kepada DJ Sunny, Lisa pun sempat mengalami depresi setelah ia melahirkan, sehingga berdampak pada kebiasaan makannya yang tidak terkontrol. DJ Sunny pun juga mengungkapkan bahwa saat ini Lisa pun sedang menjalani proses untuk menurunkan berat badannya dan kembali ke bentuk tubuh idealnya. Di tengah kisru yang melibatkan nama Ridwan Kamil, DJ Sunny pun menyatakan bahwa ia berusaha memberikan dukungan penuh kepada Lisa, terutama terkait keputusan Lisa untuk menjalani tes DNA demi memperjelas status sang anak. Itu sih lumayan kaget ya gitu kan. Cuman kan ya karena namanya jarang baru lahiran 2 anak udah gitu mungkin dia stres segala macam ya, belum tentu kan, aku juga kan belum punya anak ya, mungkin kalau aku punya anak aku juga nggak tahu badan aku seperti apa gitu kan ya kan, kita nggak bisa ngejudge seorang juga gitu.
Banyak kan yang dulu langsing, dadakan punya anak, jadi badannya gede gitu kan. Dan kan Lisa juga lagi proses untuk langsingin lagi. Udah, kan aku sering video call. Aku nggak aneh sih, soalnya kan dia cerita aku karena depresi segala macam gitu, jadi makan terus segala macam gitu. Jadi segede gitu. Itu sih menurut aku wajar-wajar aja ya, namanya aja lahiran 2 anak gitu ya. Aku juga kan belum tentu punya anak ntar badan gua masih bisa langsing kayak gini ya kan. Ya paling mau ini aja kayak untuk keadilan anaknya gitu doang. Kalau dari kakak support kah? Ya pasti dong. Kalau aku selalu kasih semangat, selalu video call, pengen ke dia, kamu semangat ya, nggak usah mikirin apa omongan orang. Semangat, kamu pasti bisa kayak dulu lagi, pas segala macam. Karena dia kan insecure dengan bodinya kan. Tapi lagi berjuang sih dianya. Udah mulai ini kok turun berat badannya. Belum lagi dihujat. Lebih parah lagi kan, udah tahu dia berjuang sampai dia juga dari kemarin tuh nggak mau keluar dulu gitu kan, dadakan ada netizen yang iniin apa segala macam gitu, kasihan juga sih. Udah pasti, soalnya kadang kita telepon tuh dia nggak mau angkat, kadang dihubungin tuh susah banget karena lagi banyak pikiran, depresi gitu deh. Iya kan, mau ini juga kan, mau conference pers juga kan sih, Preskon. preskon juga kan. Dukung banget, karena Lisa juga pengennya DNA kan. DJ Sunny juga mengungkapkan sosok Lisa di matanya, di mana menurutnya Lisa pun adalah sosok yang asik, lucu, baik, serta tidak mudah marah. Namun, DJ Sunny mengaku sudah lama tidak bertemu Lisa, sehingga ia pun mengetahui isu yang kini muncul. Belakangan, ketika perkara ini menjadi viral, barulah ia tahu. Lisa orangnya oke sih, baik sebenarnya, kocak. Dia juga orang yang nggak bisa marah sebenarnya, gitulah. Orangnya oke sih, baik. Tapi kan terakhir ketemu sama Lisa kapan kan? Aku ketemu Lisa Terakhir? itu udah lama banget, sebelum dia hamil. Oh, kalau ditanya saya kurang tahu. Kalau yang paling tahu itu Mami Siska. Kalau aku kan hubungan sama Lisa itu lebih banyak tuh kayak order produk, dia paling cerita gitu-gitu, segala macam bercanda-bercanda gitu loh. Masalah huru hara ini aku nggak berani ikut campur dah. Awalnya aku nggak tahu, karena kan nggak pernah di-up kan. Ya cuma sebatas kayak udah lama juga nggak komunikasi gitu loh. Banyak kan aku komunikasinya kan sama Mami Siska gitu. Sebatas tahu udah punya anak aja gitu ya? Iya, pas ini udah viral baru, wah beneran. Terus aku nanya juga sama Mami Siska, iya beneran, segala macam bla gitu kan. Ya aku juga nggak tahu nih kebenarannya kayak gimana, aku juga nggak paham kan. Ya kita lihat aja lah, ya kan. Ini kan udah dibawa ke hukum, ya kan. Di sisi lain, Eli Sugigi juga menjadi salah satu saksi perubahan fisik Lisa Mariana. Eli pun menceritakan bahwa saat pertama kali bertemu dengan Lisa, penampilan Lisa pada kala itu sangat cantik dan terkesan seksi. Namun menurutnya, kondisi fisik Lisa saat ini pun terlihat sangat berbeda dibandingkan penampilan sebelumnya. Meski demikian, Eli pun juga memahami perubahan tersebut sebagai dampak dari proses persalinan anak kedua Lisa bersama suami sahnya. Menanggapi banyaknya hujatan terhadap penampilan Lisa yang sekarang, Eli pun mengaku bisa memahami apa yang dirasakan Lisa. Orangnya seperti apa sih? Cantik. Tertutup gitu mungkin? Oh enggak, tetap seksi. Dia pakai pakaian baju hijau, dia pakai segini, seksi banget. Tapi enggak tetap vulgar. Aku ketemu dia, cantik, emang cantik. Dulu cantik banget. Kayak sekarang gede banget badannya. Dulu cantik banget. Kan habis melahirkan. Badannya wajar lah orang habis melahirkan. Ya, gua aja dulu katanya orang jelek banget, giginya panjang, sekarang giginya pendek aja. Tetap dikatain orang,
Apalagi dia yang dari langsing banget, body keren, sekarang jadi kayak gede banget begitu. Ya tapi gua ngatain lagi nih. Kasur dikatain kan, gua kasih 2 pintu. Iya, kos 2 pintu. Ya, sabar. Itu orang hujat terserah dia, ya. Penampilan Lisa Mariana memang membuat publik terkejut. Sementara itu, seperti apa pengakuan pihak Lisa terkait kejadian menginap di hotel bersama Ridwan Kamil selama 3 hari? 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Ya, pihak Ridwan Kamil menanggapi pengakuan Lisa Mariana mengenai hubungan terlarang yang diduga menghasilkan seorang anak. Hal ini pun membuat pihak Lisa Mariana mulai berani untuk membeberkan secara rinci awal kedekatan mereka. Pihak Lisa pun juga mengklaim bahwa hubungan itu pun mulai terjalin sejak bulan Mei 2021. Bahkan, kuasa hukum Lisa Mariana akhirnya buka suara dan mengungkapkan secara belak-belakan pertemuan di antara Lisa dan Ridwan Kamil yang terjadi pada Juni 2021 di Hotel Palembang. Saat itu, keduanya pun dikabarkan menginap bersama selama 3 hari. 2 minggu setelah pertemuan tersebut, Lisa pun mengabarkan kepada Ridwan Kamil bahwa ia pun positif hamil. Menanggapi kabar itu, Ridwan Kamil pun tidak lari dari tanggung jawab. Ia pun justru memberikan dukungan finansial sejak masa kehamilan, meliputi biaya persalinan hingga kebutuhan anak setelah lahir. Namun secara tiba-tiba, nafkah yang diberikan oleh Ridwan Kamil dihentikan 8 bulan yang lalu. Hal inilah yang kemudian mendorong Lisa untuk mengungkapkan semuanya ke publik melalui media sosial. Klien kami itu dengan RK menjalin komunikasi itu yang awal itu pada bulan Mei 2021. Dan poin yang kedua, bahwa awal pertemuan klien kami dengan RK pada bulan Juni 2021 di Hotel Palembang. Itu pertemuannya. Klien kami itu dengan RK di sana bertemu selama 3 hari ya. 3 hari menginap di sana. Setelah pertemuan 3 hari tersebut, komunikasi klien kami dengan RK itu berjalan dengan intens dan di situ juga selama 2 minggu kurang ya, 2 minggu setelah komunikasi itu, klien kami itu mengabarkan bahwa dia sedang hamil, mengandung. Nah selanjutnya RK itu membiayai biaya dari pasca kelahiran sampai lahiran, sampai anak itu lahir juga sudah dibiayai oleh RK. Dan 8 bulan terakhir dari hari ini itu kurang lebih udah tidak dibiayai lagi. Makanya klien kami membluap ini ke media. Kuasa hukum Lisa Mariana juga membenarkan bahwa pernah terjadi komunikasi yang cukup intens antara Lisa Mariana dan Ridwan Kamil sejak awal perkenalan mereka pada Mei 2021. Menurut pihak Lisa, komunikasi tersebut berlangsung melalui aplikasi Telegram. Namun, situasi pun berubah drastis 2 minggu setelah keduanya menginap bersama selama 3 hari di hotel. Saat itu, Lisa pun mengabarkan kepada Ridwan Kamil bahwa ia hamil. Setelah kabar kehamilan itu pun disampaikan, Ridwan Kamil pun tidak lagi berkomunikasi langsung dengan Lisa. Komunikasi kemudian dilanjutkan oleh ajudan Ridwan Kamil, bukan oleh dirinya secara pribadi. Hubungan komunikasi tersebut terus berlangsung hingga 8 bulan yang lalu, saat terakhir kali Ridwan Kamil pun memberikan nafkah kepada anak yang dilahirkan oleh Lisa Mariana. Selama ini RK itu dengan LLM komunikasi lewat apa gitu. Jadi komunikasi mereka ini selama ini terjalin ya melalui Telegram. Nah setelah dari Telegram, dan saya tambahkan lagi yang 2 minggu setelah memberitahukan ke RK bahwa si Lisa hamil, itu RK sudah mungkin bisa dibilang tidak berkomunikasi. Dalam artian komunikasi itu dilanjutkan oleh ajudannya. Ya, baik itu ya ada orang-orang suruhannya lah. Dan ya mereka mengirimkan, itu kan after covid ya, mengirimkan uang juga tuh melalui dengan obat-obatan juga, kurang lebih kayak gitu. Sampai mereka itu terputus komunikasi ya
sekitar 8 bulan lalu. Ya, sementara itu, seperti apakah telaah hukum dari Deolipa Yumara atas dugaan perselingkuhan di antara Ridwan Kamil dengan Lisa Mariana? Halo, saya Cika Bode. Selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Prahara yang terjadi di antara Ridwan Kamil dan Lisa Mariana mendapat tanggapan dari praktisi hukum Deolipa Yumara. Menurut analisa hukum Deolipa, Ridwan Kamil dinilai sudah menunjukkan sikap tanggung jawab dalam dugaan kasus perselingkuhan tersebut. Hal ini pun didasarkan pada pengakuan pihak Lisa yang menyebutkan bahwa Ridwan Kamil pun telah memberikan nafkah lahir bagi anak yang dilahirkannya. Bahkan sejak sebelum anak itu pun lahir, mencakup biaya persalinan hingga pemenuhan kebutuhan anak yang kini hampir berusia 3 tahun. Namun belakangan, Ridwan Kamil pun menunjukkan keraguannya terhadap status anak tersebut. Ia pun mendesak dilakukan tes DNA, bahkan berencana untuk melaporkan Lisa ke polisi dengan dugaan pencemaran nama baik. Jika hasil tes DNA pun menunjukkan bahwa anak tersebut bukan anak biologis Ridwan Kamil, maka tuduhan pencemaran nama baik terhadap Lisa Mariana dapat dibenarkan secara hukum. Namun, apabila tes DNA membuktikan bahwa anak tersebut memang anak kandungnya, maka tuduhan tersebut otomatis akan gugur. Deolipa pun juga menambahkan bahwa sudah ada putusan Mahkamah Agung yang menyatakan jika seorang pria terbukti sah memiliki anak, maka ia pun wajib untuk bertanggung jawab atas nafkah dan status kewarganegaraan anak tersebut. Tentang Bapak Ridwan Kamil dengan Lisa Mariana ya, itu kalau dari apa yang sudah beredar memang sudah terjadi yang namanya perselingkuhan. Ya, bukti-buktinya sudah disampaikan oleh Lisa ya. Yang sepengetahuan kita bersama memang terjadi perselingkuhan. Tinggal persoalannya adalah ini anak siapa? Apakah anak dari hasil perselingkuhan? Apakah ini anaknya Ridwan Kamil atau bukan? Itu aja tinggal persoalannya. Seorang Lisa Mariana dengan anaknya, kemudian dia memperjuangkan anaknya, tentunya ada tendensi-tendensi yang mau dimaui oleh dia ya. Apalagi kalau dia yakin bahwasanya ini anak dari benihnya Ridwan Kamil. Jadi keyakinan ini datang dari seorang Lisa Mariana ya. Jadi kita nggak bisa kemudian menafikan keyakinan dia. Karena dia seorang wanita, walaupun dia mungkin punya latar belakang yang negatif atau apa kata orang, tapi sebagai wanita, naluri dia kemudian memberikan keyakinan bahwasanya dia yakin ini anaknya seorang Ridwan Kamil. Tapi bagi Ridwan Kamil, dia ragu-ragu. Ridwan Kamil ini dalam keraguan-raguan, anak saya bukan ini, begitu. Tapi karena dia ragu-ragu, dia kan berhitung dengan kapan melakukannya, terus kapan anak ini lahirnya, kan dihitung. Kok bulannya nggak cukup, akhirnya dia ragu-ragu. Tapi dalam keraguan-raguannya tampaknya Ridwan Kamil cukup bertanggung jawab. Kenapa dia bertanggung jawab? Karena dia kemudian menurut keterangan yang ada memberikan nafkah terhadap si anak ini. Jadi tetap Ridwan Kamil masih dalam posisi ragu-ragu, tapi dia bertanggung jawab. Itu sisi bagusnya dari seorang Ridwan Kamil. Makanya seorang Ridwan Kamil harus mengambil keputusan. Dia harus melakukan sikap tindak keputusan, yaitu menanggapi ini secara hukum. Kalau menanggapi secara sosial, kalau bisa diademkan, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak bisa, mau nggak mau dia secara hukum. Makanya Ridwan Kamil kemudian berniat melaporkan seorang LM. Tentu saja ini berdampak terhadap tes DNA. Ketika laporan polisi itu sampai, dibikin oleh seorang Ridwan Kamil, tentunya harus dibuktikan. Kan laporannya kan pencemaran nama baik lewat undang-undang ITE. Saran buat seorang Ridwan Kamil tadi kan, karena sudah kepalang tanggung, ya sudah jalankan aja tes DNA. Sebenarnya nggak perlu pakai proses hukum, yakin aja tes DNA. Kalau memang ternyata itu hasilnya adalah
itu anak kandungnya Ridwan Kamil ya diakui gitu, karena hukum juga bilang begitu, kalau memang anak kandung dan memang dites ini adalah anak kandung yang sah ya diakui berdasarkan hukum. Mahkamah Agung juga udah bilang begitu. Ketika memang ternyata adalah hubungan saudara antara bapak dan anak, bapak ini wajib kemudian mempertanggungjawabkan anak ini. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.